Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang pembuatan IRD, menormalisasi IRD, hingga menerapkannya pada SQL dengan studi kasus, yaitu sebuah perguruan tinggi akan meninggalkan kuliah kerja nyata KKN. KKN kali ini berada di 5 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki 5 sampai 6 desa. Setiap desa dapat berisi 15 sampai 17 mahasiswa dari berbagai program studi. Namun setelah memilih desa, mahasiswa tidak dapat berubah desa yang telah dipilih. Dosen yang harus mencatat nilai dari setiap mahasiswa di akhir pelaksanaan KKN. Oke, sekarang kita langsung saja ya ke aplikasi pembuatan IRD ya. Yaitu yang pertama kita harus membuat IRD-nya sebagai mana ya? Yang pertama itu adalah kita harus dalam membuat IRD itu harus bisa membedakan antara entitas dan atribut. Entitas adalah suatu penamaan dari atau objek, ya bisa disebut juga objek ya, dari atribut-atribut yang ada di dalamnya. Nah, entitas itu itu harus ada, wajib itu harus wajib ada ya. Ya ini contohnya itu adalah kita bikin tempat tempat KKN, tempat KKN. Nah, di bawahnya itu adalah wajib diisi ya, yaitu adalah entitas, adalah atributnya. Atribut adalah bagian-bagian kecil yang mewakili dari sebuah entitas tersebut. Ya, seperti kayak tempat KKN itu pasti ada namanya, bukan? Seperti nama, dan memiliki sebuah simbol yaitu bintang ya. Dan setiap entitas itu pasti ada simbol-simbolnya yaitu seperti pagar, terus bintang ya, bintang dan bulat, terus bulat. Tapi ya anggap saja kita pakai yang dua saja ya. Pagar ini sebagai patokan kita ya bahwa entitas tersebut sebagai kunci, kata kunci atau key, gimana ya, sebagai kata kunci dari sebuah entitas tersebut. Nah, ini kata kuncinya tidak boleh sama dengan entitas yang lain. Itu berisi seperti nomor-nomor atau unik-unik yang bisa dibilang ini sebagai penanda ya dari semua entitas tersebut. eh, Akrib ya entitas tersebut ya. Contohnya itu adalah nomor, ID, tempat. Pasti eh, setiap setiap ID itu akan berbeda-beda ya. Yang kedua itu nama, pasti, dan nama tempat, ID kecamatan kita bikin namanya, terus ID kecamatan ya, dan ID desa. Selain itu kan ini kita akan membuat KKN ya, pasti di dalam itu ada mahasiswa, mahasiswa dan dosen pembimbing. Kita tulis ID mahasiswa, itu mahasiswa dan dosen, dosen pembimbing.
Oke. Nah, ini sudah kita sudah jadi entitas dari tempat KKN ya. Selanjutnya kita bikin yang selanjutnya itu adalah mahasiswa ya. Mahasiswa itu memiliki atribut seperti kita berikan dulu entitas mahasiswa. Itu dia punya atributnya itu adalah ID mahasiswa, mahasiswa, ada nama, ada nama, ada juga kelas, dan juga ada prodi ya. Nah, ini sudah jadi kita identitasnya, identitas mahasiswa. Selanjutnya kita bikin entitasnya dosen. Dosen pembimbing ya. Pembimbing. Pembimbing. Ada ID dosen, ada nama dosennya, ada nomor teleponnya, terus hmm, ada jenis kelaminnya, ada alamatnya maaf, dan yang lainnya ya, yang kalian bisa tambahkan sesuai dengan kemauan kalian. Kita kembali lagi itu dari suatu studi kasusnya sebuah perguruan tinggi kuliah kerja nyata KKN ini akan berada di 5 kecamatan. Nah, berarti kita harus membuat entitas kecamatan dan di sini juga di dalam kecamatan itu ada desanya ya. Berarti kita harus membuat juga entitas desanya. Oke, kita kembali lagi, kita harus membuat lagi entitas desanya. Yang pertama kita buat dulu entitas kecamatan. Ya. Kecamatan itu ada ID kecamatan. Terus ada nomor kantor, ada alamat. Selanjutnya kita bikin entitasnya dari desa ya. Desa itu ada ID desa, nama desa, nomor kantor, dan terakhir alamatnya. Alamat kantornya itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di studi kasusnya, yaitu
Nama berada di program studi. Nah, ini mahasiswa dari berbagai program studi. Namun, setelah memiliki nilai desa tidak dapat mengubah desa yang telah dipilih. Sistem harus dicatat mencatat nilai dari setiap siswa di akhir pelaksanaan. Nah, yang terakhir kita bikin entitas nilai. Entitas nilai. Nilai. Ada di sini kita bikin ID nilai, terus ada nama mahasiswa, nama dosen, dan nilai. Nah, dari RD ini kita harus memiliki relasi ya antara semuanya ya. Dan ini belum ada relasinya. Dan kita harus menentukan apa itu di mana relasi one to one to many, many to many. Ada tidak ya. Nah, kita saling menentukan relasinya ya. Yaitu dari tempat KKN ini, karena tempat KKN ini bisa dipilih oleh banyak orang, berarti ini adalah many. Dan mahasiswa itu harus memilih satu tempat ya. Berarti setiap mahasiswa ini hubungannya dengan tempat KKN adalah mahasiswa ini adalah one, eh mahasiswa ini adalah many dan maaf KKN itu adalah many dan mahasiswa itu one karena mahasiswanya harus memilih salah satunya. Salah satunya ya. Nah, kita bisa ubah ya ini karena mahasiswa itu adalah satunya itu adalah one dan tempat KKN itu adalah mini ya. Nah, ini mini. Jadi lambangnya seperti ini one, lambang one, dan yang mana lambang tuh mini. Dan semuanya itu harus memiliki relasi ya. Dan ini adalah hasil dari semuanya dan akan menjadi seperti ini. Contohnya, nah ini ada tuh, ada di sini ada entitas dosen pembimbing, nilai KKN, mahasiswa, dan tempat KKN, kecamatan, dan desa ya. Dari semua ini, eh, ini adalah masih dalam bentuk EAG yang biasa ya. Setelah ini kita harus menormalisasikan EAG ini karena kenapa kita harus menormalisasikannya? Karena di sini bila kita mau mengedit ya, mengedit di suatu tempat kayak tempatnya itu, misalnya di tempat kakak ini ya, ini kan ada nama kecamatan ya, nama kecamatan. Nah di sini juga di entitas kecamatan juga ada nama kecamatan. Bila mana kita merubah data di tempat KKN dengan eh, atributnya itu eh, nama kecamatannya itu dirubah dari Cikampek menjadi Purwasari itu ya. Nah, itu cuma ada di tempat KKN yang akan berubah. Ini akan menjadi sebuah anomali dalam perubahan database ya. Bila kita mengubah di tempat KKN, di database kecamatan itu akan berubah. Jadi gimana sih kita harus berubahnya? Ya kita harus bisa memilah-milah nama kecamatan itu ya apa sih data-data tersebut menjadi suatu ID ya atau unik
key atau ya gitu saya dibilang gitulah. Ya, contohnya itu seperti ini. Ini adalah IAGD yang belum dinormalisasi ya teman-teman. Nah, terus kita lanjutkan kepada IAGD yang sudah dinormalisasi. Nah, yang sudah normalisasi adalah seperti ini ya. Kita sudah bisa membagi-bagi ya antara ID desa dan semuanya. Nah, di tempat KKN itu lebih kepada relasinya itu akan lebih akan memanggil antara satu dan dengan yang lainnya ya. Bisa kita lihat di sini ada ID kecamatan. Nah, kita hanya memanggil ID kecamatannya, ID desa kita hanya memanggil ID desanya. Name mahasiswa kita hanya memanggil nih mahasiswa. Nick dosen kita hanya memanggil nick dosen. Dan ID dan data ini date itu adalah tanggal ya. Dari semua ini adalah bentuk normalisasi ERD yang dari studi kasus tersebut ya. Eh, bisa kita lihat, kita bisa menyimpulkan bahwa ini tuh ada relasinya tuh sangat berkerikatan ya, sangat jelas gitu keterikatannya. Yaitu mahasiswa dengan kelas. Jadi mahasiswa itu hanya memiliki satu kelas. Ya, bisa dilihat dari ini relasinya adalah one to many. Ya, dan mahasiswa juga hanya memiliki satu nilai. Dari satu nilai itu menjadi satu mahasiswa. Itu one to one ya. Nah, di antara ini dosen pembimbing itu bisa memegang banyak nilai KKN dari nilai mahasiswa tersebut. Itu bisa dilihat dari one to many. Many to one. Oh. Nah, ini dosen pembimbingnya juga bisa kita lihat dia tuh hanya bisa memegang satu tempat KKN. Itu bisa dilihat di one to one ya, satu tempat KKN di satu dosen pembimbing. Nah, di sini juga fakultas itu memiliki banyak fakultas, tapi ini kita lihat di prodinya itu hanya bisa memanggil hanya bisa satu tempat, satu fakultas ya. Kita lihat ini dari one to many ya. Selanjutnya itu dia mahasiswa dan prodi. Dia mahasiswa ini hanya bisa ini satu prodi satu mahasiswa ya. Oke. Soalnya kecamatan ya. Kecamatan tuh ada ID nama kecamatan dan sebagainya. Nah, di tempat KKN ini kita sudah ini antara one to many-nya ini tempat KKN-nya one dan kecamatan many, one to many. Dan selanjutnya adalah kecamatan dengan desa ya. Kecamatannya itu one dan desanya to many ya. Dari hasil ini kita akan bisa membuat eh, SQL database-nya itu di MyAdmin. Kita lanjut ke database-nya di MyAdmin. Bentar. Kita aktifkan dulu XAMPP-nya. Kita lanjutkan ke browser. Browsernya itu kita tinggal hmm, kita bikin. Nah, ini dia ya. Ini adalah localhost untuk PHP MyAdmin. Nah, sebelumnya saya udah membuatnya ya. Kita bisa melihat di sini ada tabel KKN ya. Cara membuatnya itu kita
kita ubah aja ya. Mungkin kita, ya ini karena sudah jadi ya, ini ada desa, ada desa tulisan pembimbing dan yang lainnya. Kita lihat strukturnya ini ya. Nah, ini bisa. Kita buat yang baru agar kita bisa mudah untuk mempelajarinya ya. Ini kita buat yang baru. Kita bikin namanya itu KKN baru. Nah, ini KKN baru ya. Nah, kita bikin tabelnya itu, nah ini tabelnya itu bisa kita bilang sebagai entitas ya. Entitas dan kolomnya itu adalah atribut. Jadi kita bisa bikin di sini adalah tempat KKN. Dan kolomnya itu kita bisa lihat dari ini, dari ERD yang sudah dinormalisasi, teman-teman. Nah, ini ada tempat KKN ya. Ada tempat KKN itu ada isinya itu ada ID pilihan, ID kecamatan, ID desa, dan NIM mahasiswa, NIM dosen, dan det KKN. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita harus bikin 6 atribut atau 6 kolom. Kita bikinkan 6 kolom. Nama tabel ini bisa disebut dengan entitas ya, kawan-kawan. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa mengaturnya ya. Ada di sini ada nama, nah nama itu nama atribut ya. Kita bisa lihat lagi di sini. Nama atributnya ada ID pilihan, ID kecamatan, ID desa, nih mahasiswa, nih dosen, dan det KKN. Oke, kita lihat yang pertama adalah ID pilihan. Jenisnya itu kita bisa ya. Kalau mau INT itu berarti nomor semua ya. Varchar itu campuran antara nomor dan alfabet. Ini jenis uh, masukannya ya. Nah, panjang nilai itu adalah jumlah kata atau unit nomor yang dimasukkan ke dalam bentuk tersebut ya. Contohnya nih, contohnya itu kita tuliskan arif. Nah, ini arif itu punya 5 huruf, yaitu A, R, I, E, F. Jadi kalau kalian mau menuliskan lebih dari 5, berarti kalian harus menuliskan unit panjang atau nilainya itu lebih dari 5 ya. Nah, kita di sini kita tulis 6 aja ya. Nah, ID pilihan itu kita jadikan menjadi sebuah primary key. Itu adalah nomor unik ya, agar tidak disamakan, agar kita bisa mengambil nomor unik ini sebagai patokan. Oke, nah ini primary key. Dan yang kedua itu kita bisa lihat kembali, yang kedua adalah ID kecamatan. ID kecamatan. Nah, ID kecamatan itu kita bikin pecah aja ya. Pecah. Dengan panjang nilainya 6. Nah, ini nggak perlu indeksnya, itu kita nggak perlu di ini. Nanti ada selanjutnya deh. Yang ketiga itu, yang ketiga kita lihat ID desa. ID desa. Tipenya apa? Tipenya pecah. Kita tuliskan apa? Tuliskan 6. Barisannya. Yang selanjutnya itu apa? NIM mahasiswa ya. NIM, NIM mahasiswa. Tipe datanya apa? Tipe datanya bisa kita tuliskan ya, fiturnya. Agak lebih mudah ya. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah nik dosen. Nik dosen. Tipe datanya sama, kita tuliskan fiturnya juga. Selanjutnya apa lagi? Adalah date. Date ke in.
Nah, ini tipe datanya di sini udah ditentukan ya sebagai date ya. Sebagai date kita bisa menentukan date. Nanti masukannya juga kita bisa langsung berbentuknya date ya. Nah, date itu kan berarti ada bulan, ada tanggal, bulan, dan tahun ya. Tanggal itu 2, bulan itu 2, dan tahun itu 4. Jadi ada 8 ya. Kita pilih 8 nilainya, nilai panjangnya. Nah, setelah sudah kita atur semuanya, antara ini entitas dan atributnya, dan ini atributnya ID pilihan itu sebagai primary key, baru kita simpan. Oh, belum semua, maaf. Ini ada nih mahasiswa 6, ini nah, baru kita simpan. Nah, ini kita bisa lihat di struktur gaya, struktur dari tempat KKN. Itu ada atributnya, ada ID pilihan sebagai primary key, ID kecamatan, ID desa, NIM mahasiswa, dan NIK dosen, dan lainnya. Ini adalah contoh pembuatan dari SQL ya, ya. Dari atribut dari entitas topik KKN. Dan selanjutnya kita bisa membuat, kita lihat di atas kita bisa membuat entitas desa. Entitas desa itu ada ID desa, nama, alamat kantor, nomor kantor, dan nama desa. Dan keduanya itu ada di, nah ini ID dosen, nama, nomor telepon, dan alamat. Nah, di kecamatan juga bisa kita bikin ID kecamatan, nama, nama alamat kantor, nomor kantor, nama, nama camat, ID desa, dan sebagainya yang ada yang kita bikin LD normalisasinya ya. Kita masukkan semuanya menjadi satu. Nah, ini kan tiap eh, ini kan kita sudah membuat entitasnya masing-masing ya. Berarti kita tinggal bikin relasinya ya. Nah, untuk membuat relasinya itu ada dua cara ya, teman-teman. Yang pertama itu kalian klik KKN. Kita kita bikin bagian dulu aja kita, karena yang di atas sudah terbuat ya. Kita buat nama labelnya itu mahasiswa ya. Oke, di sini ada ID and NIM mahasiswa. Tipe charnya itu char, itu ada 6. Terus nama itu feature. Kita bikin panjang aja ya 50. Terus ada kelas, tipenya feature ya. Dan kelas nomor telepon aja. Yang ketiga adalah alamat ya, feature, tipenya feature semua. Nomor telepon kita bikin 15 saja. Oh, maaf, nomor telepon kita bikin integer. Karena isinya nomor ya, bukan yang lain. Kita buat. Nah, ini kan sudah kita bikin ya, dua. Gimana sih caranya kita membuat relasinya? Nah, ini membuat relasinya itu ada dua cara. Yang pertama itu caranya adalah kita klik eh ini, dia apa? Project kita ya, kayak Find baru nih ya. Terus kita pilih, di sini ada menu designer. Nah, ini kita keluar ya semuanya ya. Entitas dengan atributnya masing-masing. Kita buatkan relasinya ya. Ini relasinya itu bisa dibilang antar atribut ya. Enggak, bukan antar ini, bukan antar entitasnya. Jadi antar atribut. Kita nggak bakal bisa memanggil entitasnya dalam bentuk semua, apa sih, kita bisa memanggil entitas itu diwakili dengan eh, primary key-nya masing-masing, betul nggak? Itu dengan cara ya kita
memanggil ya dengan menyatukan ini dan cut collision. Tapi sebelumnya ini tidak akan bisa ya untuk cut collision karena ini sudah menjadi primary key dan ini tidak bisa ya. Nah, ini cut collision-nya kita nggak bakal bisa mengatur dan juga membuat eh, relasinya ya. Karena ini masih belum di ini kan menjadi ini ya, apa namanya primary key kita lihat. Nah, ini tidak bisa indeks hilang pada kolom. Kita harus merubah di mahasiswanya di ini mahasiswa itu sebagai primary key. Kita rubah menjadi primary key. Nah, sudah menjadi primary key dengan tanda seperti ini ya. Ini sebagai primary key. Nah, primary key ini akan terhubung dengan indeks ya. Indeks di setiap atribut itu pasti kita akan membuat menjadi indeks ya atributnya. Nih di ini mahasiswa itu kita menjadikan indeks. Kalau nggak dijadikan indeks, dia itu nggak bakal bisa saling terhubung ya. Karena gimana ya? Ini tuh harus kita bikin relasinya itu ya kita harus berubah menjadi indeks. Nah contohnya itu gimana sih berubah menjadi indeks? Ya seperti ini. Kita tinggal ketik, klik, dan terus indeks. Contoh gimana kalau udah jadi indeks? Nah ini ada simbolnya itu kunci warna silver. Oke? Nah setelah ini baru kita bisa membuat relasinya ya. Relasinya itu kita berikan ke desain. Nah ini udah bisa ya, udah bisa direlasikan. Create relation antara feature maaf, antara nih mahasiswa dengan nih mahasiswa di tempat. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Ini sudah bisa membuat relasinya. Kita ya agak lebih lengkap kita buat kayak yang lain. Nah, ini contohnya yang sudah saya buat ya. Nah, ini ya contohnya teman-teman yang telah saya buat. Saling memiliki keterikatan ya masing-masing. Di sini ada ID kecamatan, ada entitas kecamatan, ada entitas desa, ada entitas tempat KKN, ada entitas KKN, entitas mahasiswa, dan desa pembimbing. Dan setiap itu disambungkan dengan primary key ya, primary key masing-masing. Nah, ini masih belum ada satu nih yang belum belum disatuin antara ID nilai dengan ID nilainya. Kita satukan ya dengan mahasiswa. Kita lihat dulu di strukturnya sudah sudah jadikan indeks ya, jadikan indeks ya. Oh maaf, eh ini kan sudah saling berelasi ya, jadi nggak bisa, saya lupa. Itu sudah saling berelasi ya, semuanya sudah saling berelasi menjadikan seperti ini ya. Ini mahasiswa ada di ID mahasiswa nih, nilai KKN ada di kita ambil dari tempat KKN-nya masing-masing. Hmm. Dan dosen pembimbing desa KKN dan selanjutnya. Mungkin sekian dari saya tentang pembuatan IRD dari awal hingga membuat SQL-nya di PHP MyAdmin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.